bagaimana dipindahkan, ya sesuai aturan, juga negara tidak dirugikan, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk perumahan. Di balik rencana pemindahan lapas Cipinang dan Salemba, tersembunyi agenda besar, yakni mengalihkan lahan negara bernilai tinggi di daerah perkotaan untuk proyek perumahan rakyat. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skimnya seperti apa, yang aman, negara tidak dirugikan. Ya, skim, termasuk kami juga mendengarkan masukan dari developer. Nih ada developer kan, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan negaranya juga berhasil, rakyat berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga Pak Menteri? Pasti. Pak, Satgas lapas untuk perumahan itu sudah dibentuk kan? Belum. Nanti pada waktunya kita akan laporkan, kita udah minta waktu Pak Mensesnek untuk menerima kita semua. Proses peralihan aset negara memang tidak sederhana. Pemerintah melibatkan sejumlah pengembang swasta, membuka ruang diskusi dan potensi kolaborasi. Namun, pertanyaan besar mengemuka. Apakah semua pihak akan diuntungkan? Apakah payung hukum cukup kuat untuk melaksanakan proyek ini? Di mana sebagaimana apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, karena kita kan punya masalah over kapasitas. Dari kapasitas lapas kita ini over hampir 85%. Dari kapasitas 140.000 sekarang ini 274.000 yang menghuni lapas maupun rutan kita. Sehingga ada rencana dari lapas Cipinang dan Salemba ini untuk dilakukan reslak, di mana nanti hasil reslak itu bisa digunakan untuk membangun fasilitas lapas dan rutan sebagai pengganti daripada lapas dan rutan Cipinang, maupun kalau masih ada sisa anggarannya ini akan digunakan untuk membangun lapas dan rutan di tempat lain yang nantinya tujuannya adalah untuk mengurai overcrowded yang dialami oleh lapas dan rutan yang kita miliki. Nah, kemudian tentunya ini kan aset negara ya, aset negara yang proses peralihannya tidak bisa seenaknya kita lakukan, tapi harus melalui tahapan-tahapan yang benar, sehingga kita undang semua pihak dari mulai Menteri PKP, Pak Ara, kemudian Pak Ketua BPKP, kemudian dari Kementerian ATR, dari DJKN, dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Kejaksaan, dari KPK, dari Kepolisian, dan dari Bank Tabungan Negara, kemudian ada juga Bank Tanah tadi yang kita undang dalam rangka untuk sekaligus para pengembang. Para pengembang kita informasikan kita akan reslak LP Cipinang dan Salemba. Harga masih kita mintakan penetapan dari Kementerian Keuangan. Hari ini tadi saya sudah buat suratnya. Kemudian kami sudah bentuk tim dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan untuk menyusun tahapan-tahapan perencanaan reslak yang nantinya kalau sudah ketemu nilainya, ini kami akan sampaikan kepada pengembang, kepada siapa yang berminat untuk ikut proses tender peralihan lapas Cipinang dan Salemba, dengan harapan bahwa ini akan menarik investor, sekaligus juga ada program Kementerian Pak Ara yang ingin membangun rumah murah untuk warga masyarakat yang sesuai levelannya Pak ya, yang berpenghasilan rendah, MBR sekitar sekarang dari 7 juta sampai 14 juta kalau nggak salah tadi arahan beliau. Overkapasitas lapas tak terbantahkan. Data menyebutkan, dari daya tampung 140.000 orang, kini Lapas Cipinang dihuni lebih dari 270.000 narapidana. Lapas Cipinang dan Salemba pun masuk dalam radar relokasi. Lahan strategis mereka disebut-sebut bisa menjadi solusi atas krisis hunian rakyat. Tapi ingat, ini bukan soal relokasi semata, melainkan
pemindahan aset negara bernilai triliunan rupiah. Itu terlalu awal untuk menilai seperti itu karena ini pertemuan pertama, terus terang aja. Kami dipanggil, kami juga belum tahu skemanya seperti apa, pemindahannya seperti apa, ke tempat apa, itu masih belum. Tadi ada wacana misalnya di pulaunya juga belum ditentukan, atau di tempat lain yang visible, tetapi tentunya yang diminta adalah membangun lapas yang layak. Untuk saat ini di Lapas Cipinang ini kan ada sekitar 2.700 orang yang menghuni di sini. Itulah yang harus ditempatkan nanti di tempat yang lebih layak. Di balik peluang investasi, tersimpan kekhawatiran, nilai aset, transparansi skema, hingga potensi pelanggaran hukum. Beberapa pengembang menahan diri, menunggu kepastian. Apakah ini solusi atas backlog perumahan atau justru ladang baru bagi permainan elit? Karena menurut saya untuk merislah aset negara seperti ini itu harus hati-hati. Karena jika nilainya ada diskrepensi saja, itu di belakangan nanti akan menjadi masalah hukum dan masalah lainnya. Nah itu saya kira yang lebih utama bagi pengembang-pengembang yang tadi saya dengar dari feedback dari pengembang-pengembang yang ada. Transformasi lahan lapas menjadi hunian rakyat memang terdengar menjanjikan. Tapi, di balik janji pemerintah, muncul pertanyaan, apakah lapas benar-benar siap menerima konsep ini? Bagaimana pandangan mereka tentang tinggal di atas bekas tanah yang pernah jadi simbol pembatas kebebasan? Setuju pastinya, asalkan lahan lapas tersebut kosong dan memang peruntukannya itu untuk rakyat, karena kan itu punya negara. Jadi apapun yang punya negara memang bisa digunakan untuk rakyat, gitu sih. Kalau pemerintah bisa memanfaatkannya untuk rakyat dan kepentingan rakyat, bisa sih Kak. Lebih baik dimanfaatkan buat rakyat. Ya kembali ke yang tadi, karena kalau tidak daripada mungkin kosong, nggak terpakai, mending kalau ternyata memang bisa untuk hunian rakyat, apalagi mungkin huniannya vertikal bisa menampung banyak orang gitu ya, tentunya itu bisa dimanfaatkan sih seperti itu. Ya pasti bisa ya, karena Indonesia tuh lahannya banyak, tapi kan kita harus melihat kepemilikan dan kebergunaannya dan keberlangsungannya. Jadi sustainability yang dibangun misalnya itu untuk rakyat, ya setuju-setuju aja sih ya, asal benar-benar diperuntukkan untuk rakyat ya, itu aja sih. Kalau untuk penyediaan lahan itu bisa mengatasi masalahnya sih Kak. Karena kita tahu untuk membangun perumahan saat ini kita kesusahan di lahannya itu Kak. Menurut saya sih mungkin hunian rakyat ini bisa menyelesaikan masalah perumahan sepanjang mungkin. Kalau pertama mungkin huniannya murah dan sebagai penghuni juga kalau bisa mungkin kalau dia dapat subsidi bunga atau bantuan-bantuan sejenisnya yang membuat rumah itu affordable, maka itu akan membantu orang-orang yang selama ini tidak memiliki rumah atau kesulitan mencicil rumah tersebut. Pastinya kalau dibilang lahan kosong dibiarkan, saya nggak setuju ya. Lebih baik digunakan untuk rakyat pastinya. Misalnya bisa dibuat untuk manufaktur, atau buat pabrik, atau buat tempat tinggal hunian rakyat, dibuat rusun, apapun bisa ya. Asalkan, apalagi Indonesia ini rakyatnya banyak banget dan masih banyak juga yang berkategori rendah atau kualitas hidupnya masih perlu diperbaiki. Pastinya ini kalau bisa mendapatkan benefit untuk rakyat dan bisa jadi win-win solutions, kenapa enggak? Gitu sih. Kalau misalnya pemerintah bisa memetakan potensinya dan risk atau risikonya bagaimana, untuk jangka panjang bisa sih Kak, setuju untuk dimanfaatkan jadi lahan perumahan rakyat. Ya mungkin sebaiknya dimanfaatkan untuk rakyat ya, karena daripada jadi lahan yang ya nggak produktif atau tidak tergunakan dan mungkin akhirnya terbengkalai, mending dipakai untuk hal yang positif seperti itu sih. Kalau saya why not ya, kenapa enggak, asalkan keamanannya dan juga bangunannya sesuai untuk ditinggali, nyaman, mau aja. Karena kan pasti kalau kawasan lapas ini kan lumayan jauh dari lingkungan
sosial kan, pasti udah disettingnya seperti itu. Nah, kalau kedepannya dibangun dengan struktur yang lebih baik dan juga perencanaannya lebih matang, why not? Kalau sudah disulap menjadi perumahan yang komersil, yang rapi, yang bagus, dan kita tahu beberapa lapas juga titik-titiknya di tengah kota ya Kak, atau di pinggir kota, bisa dipertimbangkan sih untuk tinggal di sana, masyarakat tinggal di sana. Sepanjang lokasinya strategis, nggak jauh dari tempat kerja, dan mungkin kalau buat orang Jakarta masih di dalam Jakarta gitu, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan sih untuk ditinggali. Lapas kosong memang menyimpan potensi. Tapi, apakah transformasi lahan negara jadi hunian rakyat benar-benar berpihak pada masyarakat? Atau ini hanya pemindahan masalah dengan kemasan baru? Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.